Ekspresi wajah seorang public speaker. Wajah merupakan bagian yang paling fundamental yang banyak diamati orang ketika memulai aktivitas komunikasinya. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa dia sedang marah? Bagaimana Anda tahu bahwa dia senang? Jawabannya adalah dari ekspresi wajahnya. Bert Wistel menyebutkan bahwa ada sekitar 250.000 yang mungkin muncul dari wajah setiap orang. Wajah merupakan petunjuk yang paling asasi untuk memahami emosi seseorang. Rasa suka dan benci sama sekali tidak bisa disembunyikan. Wajah kita akan mendeskripsikan suasana hati dan emosi kita. Wajah merepresentasikan sumber informasi yang kuat, walau kadang juga sangat rumit dan membingungkan. Charles Darwin dalam bukunya The Expression of Emotions in Man and Animals mengatakan bahwa ekspresi wajah cenderung bersifat bawaan dan universal. Dia tidak bisa dimodifikasi karena ekspresi itu hadir dari dorongan bawah sadar sebagai respon dari perasaan seseorang. Ekspresi wajah merupakan gerakan yang paling sulit untuk diubah. Ekspresi wajah seolah memiliki nyawa tersendiri. Eksperimen Zeidel dan Mehrabian mengemukakan bahwa sikap negatif itu lebih efektif dikomunikasikan lewat ekspresi wajah. Kita akan mudah merasakan aura negatif hadir dari orang-orang sekitar kita dibanding sikap positif yang mereka berikan. Kenapa demikian? Sikap negatif berkenaan dengan kerja otot-otot saraf yang memberikan kontraksi yang luar biasa, sehingga ekspresi yang kesannya ingin disembunyikan malah tereksploitasi dengan sempurna. Helen Keller mengatakan, jangan pernah menundukkan kepala, tegakkan tinggi-tinggi, lihatlah dunia tepat di matanya. Kira-kira apa makna yang ingin disampaikan oleh seorang Helen Keller? Sebagai seorang public speaker, ekspresi wajah menjadi aspek yang penting dalam membangun komunikasi dengan audiens. Ekspresi wajah digunakan untuk mengevaluasi respon emosional orang lain. Maka, secara tidak sadar, Anda sebagai public speaker menempatkan diri sebagai objek yang dievaluasi. Nah, menginterpretasikan kalimat Helen, ada seruan untuk menumbuhkan sebuah sikap positif seorang public speaker. Berusaha merasa aman dan nyaman dalam setiap kesempatan penampilan. Seorang public speaker yang baik akan menggunakan kesempatan ini untuk bereksperimen dalam menumbuhkan minat audiensnya. Ekspresi wajah yang wajar, tatapan yang disertai senyuman, inilah langkah jitu untuk membuat audiens Anda jatuh hati. Selanjutnya, Anda akan membuktikan kedahsyatan sebuah kekuatan komunikasi nonverbal. Bagaimana melatih ekspresi wajah Anda? Tidak terlalu rumit jika Anda ingin mencoba sesuatu yang agak aneh dan tidak biasa. Direkomendasikan untuk menatap wajah Anda sendiri kisaran 5 hingga 10 menit di depan cermin. Anda bisa memainkan otot-otot wajah Anda, lalu amati setiap lekuk dan guratan yang ditimbulkan wajah. Lakukan berkali-kali, sehingga Anda bisa menginterpretasikan ekspresi wajah yang pas ketika Anda tampil di depan publik. Hal ini penting untuk menegaskan ekspresi wajah ketika Anda di forum publik adalah berusaha memberi senyuman. Senyuman menjadi terapi dan relaksasi yang efektif bagi wajah yang terasa tegang dan kaku. Anda bisa melakukan ini. Saat menit-menit pertama tampil di depan audiens, Anda bisa menggunakan senyuman sebagai soft power bagi penampilan Anda. Senyuman akan menghadirkan rasa tenang dan nyaman, sekaligus membuat ruang persuasif antara Anda dan audiens. Percayalah, ekspresi wajah yang disertai senyuman akan membuat Anda lebih santai. Lalu bagaimana dengan Anda yang susah tersenyum? Nampaknya Anda harus belajar berkorban dan berempati.
dibanding sekedar mengerjitkan dahi dalam kesempatan penampilan. Jauh lebih baik jika Anda berusaha tersenyum walau kesannya palsu daripada tidak sama sekali. Senyum palsu sama dengan formula berpura-pura jadi berani ketika Anda dilanda ketakutan yang luar biasa. Berkorban untuk audiens mengajarkan kita keterampilan untuk berbagi. Pada akhirnya, memberi senyum walau itu berat akan mengajarkan kita tentang nikmatnya ketulusan. Jika Anda menganggap bahwa audiens adalah sesuatu yang sangat berharga, maka Anda harus belajar memberikan kado terindah kepada mereka seberapapun sulitnya. Nah, seorang public speaker memang dituntut sempurna dalam ragam penampilannya. Namun kesempurnaan akan tidak berarti ketika hanya datang dari satu orang. Satu orang itu Anda sebagai pembicara. Biarkan audiens memberikan penilaian dan biarkan audiens merasakan kesempurnaan itu. Hanya butuh sedikit waktu, Anda akan menemukan daya spektakuler dalam diri Anda. Demikian dari saya untuk hari ini. Ekspresi wajah seorang public speaker diharapkan dapat memikat dan menimbulkan daya tarik kapan dan dimanapun. Karena Anda adalah milik banyak orang yang menanti kemurahan memberi. Satu senyuman berarti dari dunia dan